Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Saputro di channel YouTube kesayangan kita, Etalase Community. Jadi para mitra Etalase Community, kali ini saya tidak ada teman, tidak ada orang di samping kanan kiri saya, dan hanya kameramen saja. Biasanya saya ditemani oleh narasumber, kali ini saya ingin podcast sendiri. Nah, ini saya kebetulan lagi nyantai-nyantai di Kohwa Coffee House, di salah satu tempat kuliner, tempat ngopi enak di Tangerang Selatan. Pas banget di depan Rumah Sakit RSUD Kota Tangerang Selatan. Jadi recommended banget dah buat kita bikin konten, buat kita ngobrol-ngobrol, dan juga bisa sharing-sharing lah gitu. Dan juga buat tugas-tugas kelompok misalnya, banyak lah gitu. Nah, kali ini saya ingin coba berbagi pengalaman kepada para mitra Etalase Community, khususnya di bidang properti. Kenapa saya ambil properti? Kebetulan memang sedikit banyak saya juga berprofesi dan banyak bergulat di bidang properti. Nah, para calon konsumen nanti itu biasanya kalau mau ngambil properti itu selalu bingung tentang profil developer itu sendiri, yang mungkin karena mungkin takut gitu kan, investasinya nanti takut bodong, takut ditipu dan segala macam lah. Itu udah hal yang wajar. Kemudian juga orang atau calon konsumen itu biasanya ketakutannya itu di posisi, wah, kapan nih properti kita jadi gitu, kapan kita nih akad kredit dan segala macam. Karena masih lahan baru kalau kita proses dari awal gitu kan. Tapi kalau misalnya developernya udah punya beberapa unit yang sebelumnya gitu kan, udah tahap 2, tahap 3, ya mungkin kita sudah nggak khawatir. Tapi kalau kita mulai dari proses dari tahap 1, biasanya kita khawatir tuh bener dibangun nggak ya gitu. Itu banyak, itu pertanyaan-pertanyaan yang timbul biasanya oleh calon-calon konsumen gitu, atau konsumen-konsumen baru yang ingin mengambil properti di developer tersebut. Jadi simpelnya kita kenal, kalau nggak kenal kan nggak sayang. Jadi kenalin dulu developernya, lihat company profile-nya, atau misalnya dia sudah berpengalaman, lihat proyek-proyek sebelumnya, apakah secara finansial, secara manajerial, dua aja dilihat, secara finansial atau secara manajerial. Kalau developer itu secara finansialnya baik dan secara manajerial itu baik gitu kan, pengelolaan asetnya gitu kan, dan pengelolaan komunikasi usahanya baik dengan internal maupun dengan eksternalnya, itu sudah cukup bisa meyakinkan bahwa itu properti atau developer yang bertanggung jawab. Kemudian setelah kenal developer, kita harus survei gitu. Kita cek lokasi gitu kan, apakah lokasinya cukup strategis menurut pilihan para konsumen, para mitra community gitu kan. Ya, itu tergantung pribadinya masing-masing. Biasanya ada beberapa selling point. Ini selling point itu adalah poin-poin yang diberikan oleh marketing atau oleh developer gitu kan, untuk kesan positif kepada para konsumen. Ya, misalnya dekat rumah sakit, dekat jalan tol, kemudian akses ke tempat pendidikan, akses ke sarana pendidikan, terus akses ke pasar tradisional, terus pasar swalayan dan segala macam lah. Itu biasanya yang dicari dan menjadi selling point yang ditawarkan oleh developer untuk konsumennya mengambil propertinya mereka. Ya, itu kita buktikan, kita lihat lokasinya, lahannya gitu kan, dan syukur-syukur bisa ketemu sudah ada bangunan kantor marketingnya. Kita ngobrol-ngobrol di situ, kita tanya terkait price listnya, harganya, kita bisa tanya terkait surat-suratnya seperti apa, perizinan seperti apa, dan sistem pembayaran biasanya kan ada NUP ya kan, terus juga ada langsung booking, langsung milih unit atau juga dengan cara sistem 2. Yang kedua adalah sistem NUP. Jadi
nomor urut pesanan tuh. Jadi ya biasanya developer akan menerima orang-orang yang ngehold, ya kan, terus nanti milih unitnya berdasarkan kocokan, berdasarkan siapa yang start duluan untuk di awal booking gitu kan. Ada juga yang bisa langsung booking, langsung milih unit, bisa juga gitu kan. Gitu. Jadi itu sistem biasalah untuk kita milih unit. Gitu kan. Yang kemudian kita tentukan unitnya udah oke, udah cocok segala macam, tentukan unitnya lalu booking blok tersebut, unit tersebut. Cuman sebelum itu kita juga harus pelajari dulu gitu kan metode sistem pembayarannya gitu kan. Nah, di sistem pembayaran itu biasanya developer menawarkan 4. Satu, cash bertahap. Biasanya developer menawarkan 4 cara atau 4 sistem metode pembayaran. Satu, hard cash atau cash keras. Kedua, cash bertahap atau cash berjangka. Ketiga, KPR sentra atau KPR dengan developer. Keempat adalah KPR bank. Gitu. Nah, di 4 ini posisikan diri kita tuh mau di mana. Kalau kita punya budget sesuai dengan harga properti tersebut, ya kita bisa hard cash. Atau kalau misalnya kita masih baru-baru awal segala macam, kita masih mau nunggu atau ngelihat progresnya ke depannya, ya kita bisa ngambil cash bertahap gitu kan. Misalnya target pembangunannya 6 bulan atau 1 tahun, ya kita bisa ngambil cash bertahap atau cash berjangka. Biasanya sih cash bertahap berjangka itu biasanya ditawarkan itu 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 12 bulan atau 6 bulan sampai 1 tahun. Kalaupun ada yang 2 tahun, ya itu artinya bisa kita lihat pasti unitnya itu cukup banyak gitu. Karena cash bertahap atau cash berjangka itu dilihat dari jumlah unitnya. Developer kenapa bisa menawarkan 2 tahun gitu kan, boleh bertahap 2 tahun atau 3 tahun, yaitu karena memang timeline projectnya juga itu baik dari pembangunan, pemasaran, dan pengurusan pengizinan segala macam itu ya bisa dikategorikan membutuhkan waktu lama, dan itu biasanya sambil promosi dari mulai kaflingan gitu kan, ya mereka bisa menawarkan untuk 6 bulan, 1 bulan, bahkan 2 tahun. 6 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Tapi kalau proyeknya sedikit, unitnya sedikit, paling nggak lama-lama 1 tahun ke bawah, 6 bulan atau 1 tahun, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sistem pembayaran dengan cara KPR sentral. Jadi kita bisa kredit nih. Kalau cash keras tadi kita langsung bayar lunas, gitu kan. Kalau cash bertahap itu kita bayar cicil tanpa bunga ke developer. Lalu kalau KPR sentral itu kita bayar nyicil ke developer tapi ada bunga. Cuman waktunya tidak banyak atau tidak lama. Jadi tenornya itu, kalau biasanya developer mengeluarkan sistem pembayaran dengan KPR sentral itu paling lama tuh 5 tahun. Kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang mungkin bisa sampai 10 tahun. Tapi kalau di bawah 5 tahun, ya mungkin ada penawaran 3 tahun, 5 tahun. Kalau di bawah 2 tahun itu namanya cash bertahap. Nah, kalau KPR sentral itu tidak semua developer menawarkan itu, karena biasanya hanya untuk developer yang kelas kakap, developer besar. Kalau teman-teman ke properti atau datang ke developer yang kecil, yang mungkin 5 unit, 10 unit, itu nggak bakal ada sistem KPR ke developer, karena dia harus perputaran cash flow-nya harus cepat. Sedangkan kalau misalnya tanahnya luas, hektaran, terus unitnya banyak, ya secara otomatis memang untuk mengerjakan proyek tersebut dan unit tersebut itu jangka waktunya sangat panjang. Makanya sambil bertahap pembangunan dan pemasaran, ada juga yang developer ngambil cash flow-nya dari perputaran uang dari KPR sentral itu sendiri. Biasanya menawarkan 5 tahun. Ya mungkin kalau hektaran jumlahnya besar, ya bisa sampai 10 tahun. Sama seperti ke bank lah. Tapi kalau bank kan bisa, kalau ke bank itu bisa sampai 20 tahun, seperti itu. Kalau di developer itu KPR sentral paling maksimal 10 tahun. Minimalnya di antara 3 tahun sampai 5 tahun.
Seperti itu. Nah, syaratnya seperti apa ya? Sama, syaratnya biasa ya, KTP, KK, NPWP, biasa standar lah, buku nikah, kebagian udah nikah, terus foto dan segala macam. Itu standar, dan itu ada di di press list tuh. Biasanya di press list itu akan ditampilkan beberapa ketentuan persyaratan yang akan dikumpulkan, yang harus dikumpulkan, harus disiapkan untuk calon konsumennya gitu. Jadi kalau untuk proses KPR itu ya, KPR sangat rumit lah, banyak persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Dan itu nanti biasanya ada di flashdisk itu berupa KTP, itu ada penjelasannya, KTP, KK, NPWP, ya buku nikah, lagi yang udah nikah ya gitu kan, foto, terus ya slip gaji, rekening koran, banyak macam-macam gitu. Bahkan yang punya usaha ya foto usaha dan segala macam. Dan untuk KPR ini memang baik KPR Sentra dan developer dengan yang proses pembayaran keempat atau KPR bank itu sama gitu kan. Jadi nggak ada bedanya gitu. Cuman sistem pembayarannya aja. Jadi kalau KPR Sentra developer itu bayar ke developer, lalu kemudian kalau KPR ke bank itu ya kita bayar ke bank gitu. Bank yang ditunjuk oleh bank yang ditunjuk oleh developer, atau pilihan sendiri dari konsumen itu sendiri gitu kan, yang akan nanti sebagai tempat akad kredit itu sendiri. Nah, itu pembayarannya apakah dibagi dengan tenornya? Ya jelas, kalau KPR tuh pasti ada bunganya, baik bunga yang diberikan oleh developer itu sendiri, KPR Sentra, atau bunga yang diberikan oleh bank. Oke, sekian sharing-sharing kali ini. Kita jumpa di episode berikutnya tentang KPR Bank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.